jauh dari rakyat. Terutama anggota DPRD-nya yang sehari-hari berurusan, berhubungan, berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka tidak boleh jauh. Kalau mereka jauh dari masyarakat, maka Nasdem pasti akan ditinggalkan oleh rakyat. Mengenal seorang Pak Surya Paloh, beliau bisa menjadi tauladan bagi saya. Karena apa? Beliau itu mempunyai satu konsistensi, punya komitmen dan ketulusan untuk membangun bangsa. Kenapa? Kita bisa lihat dari pengorbanan dia yang beliau lakukan, sehingga dalam partai pun tercermin dalam partai bahwa Partai Nasdem ini tidak ada mahar politik. Keputusan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk membebaskan bakal calon presiden partainya Anies Baswedan memilih sendiri wakilnya dinilai sebagai langkah yang sangat cerdik. Hal ini diungkap oleh pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung. Dia mengatakan analisanya semua beban akan ditanggung oleh Anies Baswedan di mana koalisi partai sendiri belum terbentuk dengan solid. Di mana wacana yang beredar bahwa dalam koalisi partai bersama Nasdem akan bergabung PKS dan juga Demokrat. Surya Paloh adalah kingmaker yang cerdik, cerdas dan cerdik, kata Rocky Gerung dalam video di kanal YouTube-nya yang dikutip pada Jumat 20 Januari 2023. Pastinya dalam penentuan siapa yang akan menjadi wakil presiden yang akan digandeng Anies Baswedan itu tentu tergantung dengan mahar politik. Siapa yang dipilih Anies oke, kalau maharnya kapan? Nanti kalau Anies sudah jadi presiden itu, tetapi mahar itu saat ini mau dibagi di depan. Toh pada akhirnya Nasdem, PKS dan juga Demokrat bakal nyatu juga, papar Rocky Gerung. Dia juga memprediksi dalam koalisi nanti selain Surya Paloh akan berada di balik layar, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan bekerja lebih maksimal. Sebab dalam analisanya yang berpeluang menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan adalah sang putra mahkota Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Bahwa AHY yang diunggulkan jadi Pak Surya Paloh saya kira mengerti juga pragmatis, ucap Rocky Gerung. Hanya saja jika paket ini jadi diumumkan pekan depan, tentu tidak akan berpengaruh pada kenaikan elektabilitas suara Anies Baswedan. Sebab asal suara keduanya mirip atau hampir sama. Jadi secara elektabilitas tidak nambah, seperti yang diucapkan Anies bahwa harus mampu memiliki 3 poin, yakni elektabilitas, kemampuan, dan administrasi, ucap Rocky. Sebelumnya diketahui Rocky Gerung menilai lambatnya deklarasi koalisi menimbulkan kesan lemahnya Anies sebagai kandidat dari berbagai macam gangguan, termasuk soal ramai dugaan kriminalisasi. Karenanya Rocky menilai deklarasi harus segera diresmikan atau paling tidak diucapkan sebagai komitmen tetap. Mungkin minggu depan harus diucapkan, kalau tidak mereka menyiksa Anies. Siksaan itu justru dibaca orang semacam Pak Firly. Kalau begitu kita hajar dulu Anies sebelum dia ada wakil presiden, ujar Rocky. Sebagaimana diketahui, Anies meski secara antusiasme masyarakat kuat dalam langkah pencapresannya, bayang-bayang jerat hukum masih terus menghantui. Bahkan sempat disebut ada upaya pemaksaan agar kasus seperti dugaan korupsi Formula E dinaikkan ke tingkat penyidikan. Menurut Rocky akan beda alurnya jika Anies sudah punya basis koalisi kuat sehingga upaya-upaya penjegalan yang kental unsur politis itu bisa diminimalisir ruang geraknya.